Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji syukur pada Allah, pada malam hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul. Ini alhamdulillah pertemuan perdana ya. Jadi adik-adik, AA, kakak-kakak ya, mas-mas ya. Di sini siapa yang paling tua? Ya. Ada anak-anak alhamdulillah ya. Ini semuanya adik-adik ini mas-mas A ya. Ini adalah generasi penerus ya. Jadi jangan sampai merasa musola ini punya yang tua ya. Jadi musola ini punya kita semuanya ya, punya umat Islam dari yang kecil, anak-anak ya, yang muda sampai yang paling tua ya. Jadi harus bisa saling memiliki ya. Jadi jangan sampai oh ini kewajibannya orang tua ini yang memakmurkan musola ini, bukan ya. Jadi musola ini adalah milik kita bersama, milik umat Islam dari yang paling ya masih muda dan sampai yang paling tua ya. Jadi jangan sekali-kali berpikir ini musola ini milik atau yang mempunyai kewajiban memakmurkan musola ini adalah orang tua ya. Sini kita ngobrol aja ya. Mungkin kalau ngaji yang nggak ngaji lah ya, ngobrol-ngobrol sedikit, kita cerita ya. Tentu cerita-cerita ini yang penuh makna ya. Mungkin sebelum kita lanjutkan ya, kenalan dulu lah ya. Ya, ada yang tahu nama mau manggilnya apa ini? Kakak, bapak, AA? Mau dipanggil apa? Pak Ustad? Oh, Pak Ustad. Ya. Ya, nama saya ya Muhammad Tajus Subki ya. Siapa namanya? Muhammad Tajus Subki ya, atau panggil Subki ya. Saya ini asli Serang ya, asli Serang, cuma Serangnya pinggiran ya. Jadi ada di kabupaten. Yang kalau yang pernah ke Kopo, ada yang tahu Kopo? Anak muda pasti sering jalan-jalan ya. Harusnya yang paling tahu daerah-daerah ya, dari mulai kota sampai pelosok ya. Jadi jalan-jalan itu ya, adik-adik, kakak-kakak, itu perintah Al-Quran. Percaya nggak Al-Quran itu nyuruh kita jalan-jalan? Percaya nggak Al-Quran itu nyuruh manusia ini jalan-jalan? Ya, ada ayatnya. Ya, silakan masuk ya. Ya, jadi Allah menyuruh kita ya, itu suruh jalan-jalan ya. Allah berfirman fasiru fil ardi, jalan-jalanlah kalian di muka bumi. Tujuannya apa? Supaya kita ini melihat berbagai macam kebesarannya Allah ya. Ada umat yang dihancurkan dahulu, bagaimana yang membangkang, kita harus tahu ya. Dan dengan seringnya kita jalan-jalan ya, lalu kita sholat di tempat tersebut, maka banyak tempat yang akan menjadi saksi untuk kita pada hari kiamat. Nanti kalau ada yang jalan-jalan ya, siapa namanya? Ramdan ya. Jalan-jalan misalkan ke Kopo, sholat di Masjid Kopo. Nanti Masjid Kopo akan menjadi saksi bahwa suatu waktu ketika di dunia yang bernama Ramdan ya, dari kota Serang pernah sholat di Kopo. Jalan-jalan lagi di mana? Ke Bojonegara. Nanti tempat di masjid di Bojonegara akan menjadi saksi, begitu ya. Jadi tujuan kita jalan-jalan ini kita niatkan ya, banyak ya tempat yang menjadi saksi untuk kita bahwasanya kita hambanya Allah ya, dan banyak tempat yang pernah bersaksi ya, pernah menjadi tempat untuk bersujud ya. Ini sedikit cerita ya, cerita yang ada di dalam Al-Quran ya. Kita ngajinya gak usah serius ya, ngajinya ngajinya ya cerita aja ya, lebih banyak cerita. Tentu ceritanya bukan dongeng. Kalau dongeng namanya
ya. Apa kalau dongeng itu? Bohongan, ya. Ada dongeng, ya, si kumbang, ya, atau anjing, ya, yang apa namanya, yang asalnya jadi manusia, ya, apa namanya, kisah Sangkuriang, masih ingat? Kalau dongengnya gimana tuh Sangkuriang? Kira-kira ada yang percaya nggak sama cerita Sangkuriang? Ya, manusia dikutuk jadi hewan, jadi anjing, ya. Lalu anaknya nanti jatuh cinta sama ibunya sendiri. Nah ini kan, ya, apa namanya, cerita, apa namanya, dongeng lah, ya. Walaupun sebetulnya ada kisah-kisah yang memang manusia yang betulan dikutuk jadi kera atau jadi monyet, ya. Ada ceritanya dan itu bukan dongeng, ya. Pernah dengar ceritanya? Manusia yang dikutuk jadi monyet, jadi kera, ya. Monyetnya jangan tengok kanan kiri, nggak enak, Pak. Ya, nggak enak, ya. Ya, jadi ada manusia yang dikutuk jadi monyet, itu betulan ada, ya. Cuma nanti kita nggak cerita ke situ dulu, ya. Pokoknya nanti ngajinya kita cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran, ya. Ini cerita kisah tentang satu orang ayah dan satu orang anaknya, ya. Mungkin pernah ada yang dengar nama ayahnya, namanya Luqman Hakim, ya. Siapa nama ayahnya? Ada yang bapaknya namanya Luqman? Nggak ada? Oh ya, kira bapak saya, ya. Luqman Hakim punya anak satu orang, ya. Ini ceritanya ada di dalam Al-Quran. Luqman Hakim ini orang yang bijaksana, ya. Sebagian mengatakan Luqman Hakim ini seorang nabi, tapi, ya, yang paling kuat Luqman Hakim ini adalah seorang yang bijaksana. Jadi suatu waktu ayah dan anak ini jalan-jalan. Kalau dulu jalan-jalan biasanya bawa kendaraan hewan, ya. Hewannya itu keledai, ya. Hewan tunggangannya itu keledai. Keledai itu ya, apa namanya, lebih kecil dari, apa namanya, kuda, ya. Kalau keledai ini terkenal dengan suaranya yang merdu, ya. Sebaliknya maksudnya, ya. Pernah dengar suara kedelai? Keledai? Hah? Nah, searching dulu gimana suara keledai, ya. Makanya di dalam Al-Quran suara yang paling tidak enak didengar adalah suara keledai. Inna angkarul aswati la sautul hamir, kata Al-Quran, ya. Jadi suara yang paling tidak enak didengar itu adalah suara keledai. Makanya kita ini jangan seperti keledai. Keledai itu terkenal dengan satu bodoh, ya. Makanya kita jangan seperti keledai, ya. Jangan seperti suara keledai juga, karena suara keledai itu nggak enak didengar, ya. Jadi suatu waktu Luqman Hakim ini jalan-jalan, ya, jalan-jalan bawa keledai, ya. Ketika jalan-jalan keledainya dituntun, cek bahasa Sundana dituntun, ya. Ya, jadi apa namanya, tidak ditaiki, ya. Lalu ketika lewat pasar, orang-orang di pasar itu ngomong, "Oh, ini bapak sama anak bodoh beneran. Ada hewan tunggangan kok tidak ditunggangi." Gitu kan? Akhirnya, ya, apa namanya, suatu waktu lagi jalan lagi tuh ayah dan anak ini, ya. Ketika jalan, sekarang keledainya ini ditunggangi, ya, sama ayahnya dulu, ya. Lewat lagi pasar, kata orang-orang apa? Wah, itu, ya, bapak kejam bener sama anaknya. Ya, anaknya masih kecil, ya, udah disuruh nuntun keledai, bapaknya enak-enakan di atas keledai. Lalu akhirnya lewat lagi, ya. Sekarang gantian, yang naiki anaknya. Kalau tadi bapaknya, sekarang anaknya. Lewat lagi di pasar, ya. Itu anak durhaka, ya. Bapaknya suruh nuntun keledai, dianya enak-enakan naik keledai. Wah, ini kurang ajar anak ini, ya. Nah, akhirnya diputuskanlah, bapaknya naik, anaknya naik, tadi jadi bahan gunjingan, bahan omongan. Lewat lagi nih, ya, gantian. Sekarang ketika lewat di pasar, dua-duanya naik, ayah dan anak naik keledai. Lewat lagi di pasar, ya. Ketika lewat pasar, orang-orang ngomong juga, ya. Ngomongnya apa? Ini anak sama bapak, ya, kurang ajar betul, tidak berperi kehewanan, gitu, ya. Kenapa? Karena sudah tega naik keledai. Keledai yang kecil, yang lemah ditaiki sama dua orang, ya. Makanya akhirnya diambil kesimpulan bahwa
kita sebagai manusia ya ketika melakukan sesuatu ya, tentunya sesuatu kebaikan, jangan dilihat atau jangan melihat apa yang orang bilang. Karena manusia itu, kita di mata manusia tidak ada benarnya. Ya, benar nggak? Ya, ini yang masih muda apalagi kata bapaknya yang lain, banyak menjadi bahan omongan ya. Ngurus musola, memakmurkan musola salah, ya meninggalkan musola salah, ya. Akhirnya itu tadi ya, kita ini selama dalam kebaikan, maka jangan mendengar apa kata orang, gitu ya. Karena di mata orang itu kita itu akan menjadi selalu salah, itu ya. Jadi pesannya sebetulnya banyak ya, yang pesan yang disebutkan nanti Luqman Hakim itu berpesan kepada anaknya, ya bunayya, kata Luqman Hakim, wahai anakku, ya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Kata Luqman Hakim apa? Hai anakku, jangan sekali-kali kamu yang menyekutukan Allah. Jadi apapun profesi kita ya, ada nanti mungkin ada yang bercita-cita jadi guru, jadi pilot, jadi anak band ya, mau jadi apapun profesinya, sekali-kali jangan sampai kita menyekutukan Allah ya. Jadi walaupun nanti yang profesinya macam-macam ya, mau jadi konten kreator kayak apa kayak ya, jadi YouTuber ya, sekarang jadi ngetrennya jadi YouTuber ya, nggak masalah. Yang penting ya tidak merugikan orang lain ya, dan yang lebih penting lagi adalah jangan sekali-kali menyekutukan Allah ya. Dan ini kebetulan karena momen Maulid ya, sedikit kita cerita tentang sahabat ya. Ada yang kita bayangkan Nabi itu ya, apa coba gambaran Nabi itu di dalam benak adik-adik dan kakak-kakak ini, teteh-teteh, apa yang ada di benak ya kalian tentang sosok Nabi? Gagah, apalagi? Ganteng ya, apalagi? Bijaksana, apalagi? Pintar. Selain itu ada ini tetehnya apa? Tentang Nabi, sosok Nabi, ayo apa? Kuat. Kuat cuma bukan nggak tekbal. Nabi itu bukan nggak kebal ya. Jadi nggak usah belajar tekbal karena Nabi pun tidak kebal terhadap senjata. Gitu perang ya. Kalau tebas pedang ya luka ya. Apalagi Nabi itu ternyata humoris ya. Ini jarang yang banyak yang tahu, yang kita selama ini gambarkan itu Nabi itu tegas. Seolah tegasnya ini kaku gitu ya. Jadi kalau salah langsung dihukum enggak ya. Nabi ini punya sahabat ini namanya Nuaiman ya. Tahu enggak, Nuaiman ini sahabat Nabi yang paling gokil. Ternyata sahabatnya ini hobi apa? Hobi mabok. Ya. Ya, sahabat itu macam-macam ya. Jangan dikira sahabat itu yang kalau Abu Bakar ya, itu dermawan, kaya, kemudian bijaksana karena memang usianya lebih tua dari Nabi dan mertua Nabi ya. Kemudian Sayyidina Umar itu sosoknya tegas ya, garang ya, jagoan, jawara. Sahabat Umar itu ada pasar namanya pasar Ukaz kalau di Arab itu dulu ya. Jadi Umar itu kalau duel ya, kalau gulat itu nggak pernah kalah, pasti menang gitu ya. Makanya Nabi ketika ngelihat Umar ya, semoga ya salah satu dari Umar itu ada Umar bin Khattab dan ada Umar Abu Jahal gitu ya. Dua Umar ini salah satunya ya beriman, dan ternyata yang Allah kabulkan itu ya Umar bin Khattab ya. Kemudian ada lagi Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu sama ya. Ini masih menantunya Nabi ya, menikah dengan anaknya Nabi Fatimah, Sayyidah Fatimah. Sayyidina Ali ini sama, muda ya, dan keren dan jago berantem, duel. Jadi kalau mau perang, dulu itu perangnya nggak kayak sekarang, anak sekarang ya, tawuran. Kalau sendirian kabur. Kalau misalkan rame-rame baru berani tuh ya. Kalau dulu ya, sebelum perang, mau perang Badar, mau perang Uhud, itu yang disuruh duel itu siapa? Sayyidina Ali. Ya. Jadi Sayyidina Ali suruh maju dulu, duel 1 lawan 1 dan selalu menang sama ya. Kemudian ada lagi sahabat Nabi Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman ini kaya raya tapi dermawan gitu ya.
Dan di antara tipe-tipe sahabat Nabi ini, ya, ada satu sahabat yang mungkin kurang atau belum pernah kita dengar atau baru didengar tadi ya, baru kita dengar, namanya sahabatnya Nuaiman. Nuaiman ini ya dari kalangan Ansor ya. Nuaiman ini sahabat Nabi ya, gokil, usil, dan hobinya mabuk. Ya, jadi jangan sahabat Nabi itu macam-macam ya. Ada yang serius, ada yang usil. Yang usil ini diantaranya adalah sahabat namanya Nuaiman. Ya, jadi kisahnya ini ya, suatu waktu ya, Nuaiman ini ingin berbuat baik sebetulnya ya. Jadi pada suatu hari Nuaiman bawa kurma ya, dibagi-bagikan kurma ini kepada para sahabat termasuk kepada Nabi gitu ya. Ternyata ya, Nuaiman ini bawa kurma punya orang lain, punya dagangan orang lain gitu ya, ke pedagangnya ya, karena niatnya baik ya, ke pedagangnya bilang ya, nanti yang bayarnya Rasul ya. Ya, jadi bagi-bagi kurma, udah habis tuh kurmanya dimakan sama sama sahabat dan Nabi Muhammad ya. Kemudian ya, tidak lama sesudah kurmanya ini habis, datang pedagangnya, ya Rasul, Anda harus bayar kurma ini. Dikira Nabi ini hadiah Nuaiman, ternyata ngeprank Nabi gitu ya. Jadi Nuaiman ini ngeprank Nabi, ternyata yang harus bayar kurmanya ini adalah Nabi Muhammad. Saking lucunya Nuaiman itu, Nabi Muhammad itu ketawa sampai terpinggal-pinggal ya, bukan terpinggal, terlihat gigi geraham ya. Nabi itu biasa hanya tersenyum, murah senyum. Tapi kalau sama Nuaiman itu pasti ya ketawanya lebar ya, sampai terlihat gigi gerahamnya. Ada lagi kisah yang paling unik ya. Jadi Nuaiman ini suatu waktu ya lapar. Ada sahabat namanya Suhaib. Suhaib ini ya orang yang jujur, yang amanah. Jadi suatu waktu diperintahkan oleh Sayyidina Abu Bakar untuk menjaga makanan. Kalau dulu orang Arab ya, sampai sekarang ya, makanan utamanya apa? Roti ya. Jadi Nuaiman ini datang ke Suhaib, nama yang jaga makanannya Suhaib ya. Suhaib ini lagi jaga makanan, lalu dipinta sama Nuaiman, Suhaib, minta dong satu, saya lapar nih. Oh, nggak boleh, ini saya sudah dapat amanah bahwa ya tidak boleh ada yang memakan roti ini sebelum dibagikan. Akhirnya jengkel Nuaiman ini, pergi ya ke suatu pasar ya. Suatu pasar ini dulu ada pasar budak. Kalau dulu manusia itu diperjualbelikan budak ya, untuk ya macam-macam budaknya, dan disuruh kerja macam-macam ya. Datang ke pasar, lalu ke orang-orang di situ ya, saya punya budak namanya Suhaib. Jadi Nuaiman ini mau jual sahabat Suhaib ini ya. Saya punya budak namanya Suhaib ya. Dia ya dikasih tugas sama majikannya suruh jaga roti, suruh jaga makanan. Dia ya, itu ciri khasnya, kata Nuaiman ini, ciri khasnya itu kalau dia disebut saya beli kamu gitu ya, artinya dibeli. Dia pasti mengatakan, saya ini bukan budak, saya orang yang merdeka gitu ya. Jadi orang-orang yang di pasar itu datang ke Suhaib ya, dia ceritakan Nuaiman ini budaknya ini pinter ya, cekatan ya, cuma dia nanti kalau misalkan kamu mau beli dia, pasti dia ngakunya orang yang merdeka, ngaku dia bukan budak ya. Ketika orang-orang ini bayar, ya dibayar, uangnya dikasih ke Nuaiman ya. Jadi Nuaiman ini nerima uangnya, lalu dia bilang punya budak yang lagi jaga roti gitu ya. Orang-orang ini akhirnya datang ke Suhaib ya, ayo ikut saya, kamu sudah jadi budak saya. Suhaib nggak terima dong ya, dia bilang saya bukan budak, saya orang merdeka. Saya udah tahu kamu pasti bilang gitu ya, karena dari Nuaiman tadi ya, ciri budaknya itu kalau dia kamu bilang dia itu budak, pasti dia bilang orang yang merdeka. Saya bukan budak, saya orang yang merdeka. Wow, dipaksa kan? Saya udah tahu ya, ini orang yang jual kamu ini udah kasih tahu ciri-cirinya. Kamu kalau saya beli, kamu pasti bilang saya ini adalah orang yang merdeka ya. Akhirnya dipaksa ya. Nuaiman ngumpet ya. Dia ketawa aja ngelihat seperti itu. Akhirnya berita ini sampai kepada Abu Bakar. Akhirnya mau nggak mau Abu Bakar ini yang banyak uangnya
Ya dibayar lagi ke orang itu uangnya, uang tadi ya udah dinikmati sama Nuaiman gitu ya. Ketika berita ini sampai kepada Rasul, ya Rasul ketawa ya. Jadi Rasul itu ketawa, dan ini betulan terjadi. Yang terakhir lagi nih ada cerita. Ada orang yang buta, orang buta di Madinah. Orang yang buta ini suatu waktu pengen buang air kecil ya. Jadi namanya buta nyari tempat untuk buang air kecil ya. Diliatin sama Nuaiman dari jauh. Ini orang mau ngapain orang tua? Wahai orang tua yang buta, ya Anda ini mau apa? Saya ini mau buang air kecil ya. Cuma saya lagi nyari tempat untuk buang air kecil, kata dia. Kemudian dituntun sama Nuaiman ini, orang tua ini. Tuntunnya kemana? Ke dalam masjid ya. Jadi dulu masjid itu ya pasir ya, jangan buka kayak sekarang masjid. Tentu kalau dulu masjidnya pasir ya, batanya dari tanah ya. Orang tua ini gitu ya, udah mau buang air kecil di tengah masjid ya. Sahabat yang lain kaget, orang tua ini masjid katanya, jangan kencing di sini. Orang tua itu kaget ya, orang tua itu kaget. Jadi mau buang air kecil di dalam masjid gitu. Jadi orang tua ini kaget. Akhirnya siapa yang tadi ngasih tahu saya yang nuntun saya itu ke sini? Itu orangnya namanya Nuaiman, kata sahabat yang lain. Wah, awas nanti kalau saya ketemu Nuaiman, saya bakal pukul dia pakai tongkat saya. Nah, orang buta pegang tongkat ya, ayah. Ketika dia berjanji untuk memukul si Nuaiman ya. Nah, berita ini sampai ke telinganya bahwa orang tua ini yang buta ini mau balas dendam. Kalau ngelihat Nuaiman pasti dipukul gitu ya. Muncik bahasa Sundana pasti ditakol ya. Akhirnya berita ini sampai ke Nuaiman ya. Nah, Nuaiman gak kalah akal lagi dong ya, namanya orang usil ya. Nuaiman ini itu tadi ya, usil tapi bisa menyenangkan Rasul. Kemudian orang tua ini akhirnya didatangi oleh Nuaiman. Orang buta kan nggak ngelihat. Kalau pertama suaranya suara dia, nah ketika hari berikutnya ke orang tua tadi ya, suaranya dirubah ya, dengan gayanya ya, dengan intonasinya yang yang berbeda ya. Orang Nuaiman ini bilang ke orang tua tadi ya, hei orang tua, kamu mau saya tunjukin ke Nuaiman nggak gitu ya? Ya mau. Wah, awas saya kalau ketemu dia, saya pasti pukul dia pakai tongkat saya. Nuaiman ini ya, itu akhirnya nuntun orang ini ya. Dulu ketika zamannya sudah Khalifah Utsman ya, Utsman bin Affan. Akhirnya orang tua ini ya menuntun si Nuaiman ini menuntut orang tua tadi ya, sambil udah kesel, udah marah, bawa tongkat ya, ke Khalifah Utsman ya. Dia bilang ke si orang tua tadi, ini orang tua, ini di samping kamu ini yang namanya Nuaiman ya. Akhirnya Khalifah Utsman yang nggak tahu apa-apa lagi sholat ya. Khalifah Utsman lagi sholat, orang tua, ini yang namanya Nuaiman. Akhirnya Khalifah Utsman dipukul sampai pingsan. Geger satu kota Madinah. Khalifah Utsman ya, Amirul Mukminin, ada yang mukul yang mukulnya orang tua tadi ya. Ya akhirnya pingsan ya. Jadi Nuaiman ini memang sosok yang usil gitu ya. Saking usilnya membuat ya Nabi itu tertawa ya. Hobinya memang mabuk, tapi ingat ya, mabuknya Nuaiman itu langsung didera. Kalau dulu orang yang mabuk itu langsung dikasih hukuman cambuk. Ya, jadi hobi mabuk tapi senang juga kalau dihukum sama Nabi, gitu ya. Jadi kita ini jangan merasa ya yang masih berlumur dosa ya, masih urakan. Jangan sampai hilang dari hati kita ini cinta kepada baginda Rasul, gitu ya. Karena bagaimanapun ya, seperti sosok Nuaiman ini, sahabat Nabi yang usil ya, yang hobinya mabuk, tapi ya ketika para sahabat lain melaknat dia, kata Nabi, jangan, bagaimanapun dia itu memang ya cinta kepada aku ya. Jadi jangan sampai kita yang masih hobinya ya macem-macem lah ya, mungkin ada yang masih ya hal-hal yang negatif, jangan sampai hilang dari hati kita cinta kepada baginda Rasul ya. Karena Rasul ini ya panutan hidup kita ya, tuntunan hidup kita ya, teladan untuk kita semuanya, dari yang masih anak-anak sampai yang sudah tua ya. Bagaimana ya Rasul ini maha pemurah kepada semua umatnya ya,
mau umatnya itu yang hobi mabuk, mau yang apalagi yang ahli ibadah ya. Jadi seperti itu ya. Jadi pesannya, jadi seburuk apapun kita, jangan sampai kita menghilangkan ya cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW ya. Ini mungkin nggak bisa lama ya karena ada jadwal ngajar juga di Sumber Pecung ya. Karena Isa sudah harus di sana. Nah, ini cukup 15 menit. Mungkin ada yang bertanyakan? Ya. Mudah-mudahan ini kajian ini tetap berlanjut ya. Pokoknya nanti kajiannya kita tambah dengan mungkin kajian fikih ya. Intinya kita ini adik-adik ya, kakak-kakak, jangan sampai punya perasaan ini musola punya buat orang tua doang ya. Musola ini buat semuanya ya. Kalau bisa lanjut ini ngajinya alhamdulillah ya. Berharapnya bisa lanjut, nanti jamaahnya semakin banyak lagi. Pokoknya kita ini ngajinya nggak usah yang berat-berat lah ya. Yang penting mau ngaji, tahu nanti tata cara wudhu, tata cara sholat ya. Dan jangan sampai ya kita berani untuk meninggalkan sholat. Kalau mau sholatnya telat-telat ya nggak apa-apa. Masih ada sholat yang di rumah ya silahkan ya. Jadi jangan sampai sholat ini lewat ya. Apapun aktivitasnya ya, kalau sempat jamaah ya jamaah. Kalau nggak sempat nggak apa-apa di rumah. Yang penting jangan sampai meninggalkan sholat ya. Karena itu seperti tadi sahabat Nuaiman itu mabuk iya, tapi tidak lepas dari cinta kepada Rasul ya. Karena tahu resikonya dicambuk ya nggak apa-apa ya. Dicambuknya sama Nabi langsung ya. Tapi hobinya mabuk. Nanti setelah itu mabuk lagi memang gitu ya. Tapi itulah ya sahabat Nabi unik ya. Jadi jangan pernah kita merasa putus asa dari rahmatnya Allah gitu ya. Yang penting hati kita ini tetap cinta kepada Rasul walaupun kita masih banyak berdosa ya. Kita ini mungkin macam-macam ya. Nggak usah kita buka aib setiap saudara kita ini, nggak usah ya. Aib itu harus ditutupi. Yang merasa aja, yang merasa berdosa ya, saya ini pernah melakukan ini itu ya, jangan sampai aib ini diumbar ya. Ini pesan dari saya ya. Walaupun kita banyak melakukan dosa, jangan sampai orang lain ini tahu dosa kita. Karena Allah itu nggak suka ya orang mengumbar aibnya. Oh, tadi malam saya habis judi ya. Gimana? Oh, alhamdulillah kalah. Gitu ya, jangan ya. Ya kalau melakukan dosa ya udah buat sendiri aja, nggak usah untuk diumbar. Hah? Kalau memang nggak apa-apa. Iya, Pak Haji, ya anaknya judi, astagfirullah. Tapi menang Pak Haji, alhamdulillah. Enggak, jangan kayak Pak Haji itu ya. Ya menang kalah tetap judi itu haram gitu ya. Kalau judi sekarang macam jenisnya banyak, ada di online, hati-hati ya. Nggak usah lah, nggak usah ikut-ikut seperti itulah ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Hah? Ada? Ya? Kalau kita untuk anak-anak kaum muda, gimana sih cara menghilangkan kebiasaan buruk anak-anak muda ya, bukan yang berumur menengah atas. Oh iya, anak-anak muda. Sulit banget gitu, pribadi saya sendiri gitu. Iya, ya itu tadi ya, namanya maksiat ya, negatif ya. Sebetulnya ya ketika kita melakukan suatu dosa ya, dan jangan sampai merasa kita ini ya kepalang tanggung ya. Kalau kita setelah melakukan dosa, maka kita tutupi dengan istighfar ya, kita lakukan istighfar dan tutupi kebiasaan dosa kita itu dengan kebaikan. Misalkan dulu saya ini pernah dulu itu Sayyidina Umar seperti itu ya. Jadi biasa mabuk, biasa berantem di pasar Ukaz ya. Ketika di pasar Ukaz itu beliau sudah masuk Islam, dia umumkan di tempat yang biasa dia maksiat, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, saya ini sudah masuk Islam gitu ya. Jadi tempat yang dulu kita jadikan untuk maksiat gitu ya, maka sebisa mungkin kita jadikan tempat itu untuk berbuat baik gitu ya. Dan minimal kalau kita belum bisa seperti itu tadi, kalau kita setelah melakukan maksiat, melakukan dosa, itulah istighfar. Walaupun nanti dosa lagi ya kita istighfar lagi. Yang penting jangan sampai merasa kita ini saking sudah banyaknya dosa kepalang tanggung. Nah itu yang jadi bencana. Wah saya udah tanggung dosa deh ya. Udah habis mabuk kagol lah. Cek bahasa Sundana kagol lah ya. Beres mabuk nanti narkoba ya, macam-macam. Akhirnya nanti kebablasan ya. Yang penting itu tadi, kalau kita melakukan maksiat kita istighfar.
berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Kalau sudah kepalang tanggung mengulangi lagi, kita istighfar lagi. Begitu seterusnya. Sampai ya insya Allah pasti Allah bukakan pintu hidayah. Itu pasti ya. Yang penting jangan merasa kepalang tanggung. Kalau sudah merasa kepalang tanggung, nah itu bencana. Ya, kepalang tanggung nanti melakukan dosa yang lain tambah numpuk. Kalau sudah kebiasaan melakukan dosa tambah numpuk, maka semakin jauh dari rahmat Allah. Ya, intinya gitu. Kita lakukan dosa, kita istighfar. Dosa lagi, istighfar lagi. Seterusnya begitu, ya. Nggak apa-apa. Bisa disebut tobat sambal ya nggak apa-apa, gitu ya. Tobat, ya nanti maksiat lagi, tobat maksiat lagi. Yang penting terus-menerus ditutupi dengan istighfar, ya. Mungkin sekian dulu ya, insya Allah mudah-mudahan kita bisa lanjutkan nanti ngajinya. Pokoknya ngajinya ini ringan ya, kita nggak usah ngaji yang bahas yang lain ya. Kita ceritanya ini tentu yang ada hikmahnya ya. Cerita tentang para sahabat banyak sekali yang bisa kita teladani ya. Dan mungkin nanti kita selingi dengan kajian fikihnya sedikit supaya tahu ya, kita tata cara wudu, air, macam-macam air. Tidak semua air yang air itu bisa kita gunakan untuk bersuci ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan, mudah-mudahan ya kita diberikan umur panjang ya. Ya mungkin sekian dulu ya. Ini saya pun nggak bisa lama karena sekarang isanya jam 7 ya. Sudah kurang dari 10 menit lagi ya. Soal jauh ini ke Sumur Pecung ya, acara Maulid ya. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah pada kita semuanya ya. Ajak yang lain ya, ajak yang lain, adik-adik, AA ya, teteh-teteh ya, supaya musola ini sesuai dengan namanya al-muhajirin. Muhajirin artinya orang-orang yang berhijrah. Hijrah dari yang buruk menjadi yang lebih baik gitu ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Doanya nanti bisa didengarkan nanti berikutnya nanti saya ajarkan ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pamit dulu ya. Ya.